Saya ke Ibu Kadis. Silakan, Bu. Makasih Bung Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam menjelang malam. Mudah-mudahan menjelang malam tapi tidak buat kita rasa tidur, tapi lebih bersemangat karena semua untuk kepentingan kita juga ya. Yang pertama begini Bung Hadi, saya mau bilang bahwa posisi saya dengan Pak Kadis Kelautan Kabupaten ini, sebetulnya kalau mau tanya petorang, Pak kami ini penanggung jawab di sektor kelautan dan perikanan ya di daerah. Sebetulnya kena dampak kan, kami sedih dong kalau pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab kami kena dampak apapun itu. Itu kalau mau jujur seperti itu. Jadi tadi kan sudah disampaikan secara teknis, kemudian regulasi, aturan apa yang melatar belakangi, apa yang mendasari sudah disampaikan. Dan terlebih lagi sudah dilengkapi oleh beliau dari kacamata politis oleh beliau Pak Adan senior kami. Jadi hanya satu kata bahwa nelayan itu jangan pernah patah semangat karena kami berdua itu pasti ada selalu di pihak nelayan. Tapi memang begini, kenapa kami menyatakan bahwa revitalisasi Danau Limboto itu kami kena dampaknya karena pelaku usaha kami adalah nelayan dan pembudidaya. Karena memang Danau Limboto itu sebetulnya terkandung makna di dalamnya, ada 3 aspek atau fungsi yang mengikutinya. Fungsi apa saja itu? Ada di dalamnya fungsi sosbud, sosial budaya, ada fungsi ekonomi, ada fungsi ekologi. Kami sektor kelautan dan perikanan masuk tentu sangat relevan dengan aspek ekonomi. Ada 20.552 pembudidaya dan nelayan ikan yang bergantung harapannya di situ, di Danau Limboto. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan ini masih data 2020 Pak Kaban, Pak Benan, ada 1.300 RTP. 1.300 RTP itu ada 400 RTP yang bergerak di budidaya dan 900 di penangkapan. Dan saya tadi mencocokkan dengan datanya Pak Kadis Kabupaten, kita cocok. Karena memang kami pun mengupload data itu dari beliau-beliau, dari kota dan dari kabupaten. Ini sangat relevan sekali. Namun di sisi lain seperti yang disampaikan tadi oleh dari BWS juga oleh Kaban Bapeda, bahwa ancaman terhadap kerusakan Danau Limboto memang sudah sangat mendesak, sudah di posisi yang tadinya masuk di 25 danau kritis, itu ada di dalam Perda 9 2017, tetapi sudah ditingkatkan lagi regulasinya. Ini sudah diambil alih oleh pemerintah pusat menjadi kawasan strategis nasional, yang tadinya adalah kawasan strategis provinsi menjadi kawasan strategis nasional. Jadi tadinya yang kita pegang Perda, tapi sekarang yang kita pegang ini adalah Perpres 60 tahun 2021. Intinya adalah semuanya baik itu Perda maupun Perpres ini mengatur ataupun mengendalikan. Nah, memang di dalam Perda itu ada pasal 58. Di dalam pasal situ memang tertuang kegiatan yang bisa dilakukan tetapi dibatasi. Memang ada kegiatan yang dilarang, antara lain pemanfaatan KJA tadi, jaring apung itu dalam Perda. Tetapi ada yang dilarang, tapi ada juga yang dibolehkan, diizinkan. Jadi memang ada peluang bagi pemerintah untuk mengalihusahakan, begitu seperti itu. Jadi inilah memang peran kami pemerintah untuk selalu hadir di dalamnya. Cuman saya juga meminta kepada saudara-saudara saya, para nelayan dan pembudidaya, apapun itu aturan tujuannya adalah untuk mengatur dan mengendalikan. Kemudian kami perlu informasikan juga bahwa pada tanggal 20 Mei yang lalu, 20 Mei 2022 ini, kami salah satu dinas dari beberapa dinas yang diminta langsung oleh KPK untuk rapat koordinasi. Rapat koordinasinya adalah dalam rangka
koordinasi terhadap desakan atau terdesaknya penanganan Danau Limboto. Jadi memang kita ini ada diperhadapkan dengan regulasi yang harus kita lakukan, tetapi memang tanpa tanpa mengacukan aspek-aspek tadi, aspek ekonomi. Jadi saudara-saudara kita nelayan ataupun pembudidaya itu mereka masuk di aspek ekonomi, jadi memang harus kita dukung, kita cari solusi. Saya perlu sampaikan, informasikan bahwa sejak Perda pun diundangkan, tahun 2017, tahun 2018 itu masih ada intervensi pemerintah provinsi. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang pada saat itu dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan ramah lingkungan, reservat, reservasi, restocking dan seterusnya. Malah tahun 2019 kita mengintervensi dengan memberikan bantuan perahu. Di sini ada yang sempat dapat perahu di tahun 2019, perahu dengan katinting mesin 9 PK. Nah itu bagian-bagian dari cara kita mengintervensi. Untuk KJA, ini dasar waktu itu mungkin disusun Perda sehingga melarang KJA karena memang setiap aktivitas budidaya pasti memang ada dampak terhadap sedimentasi karena implikasi daripada yang dilakukan itu mungkin itu makanya tim ahli pada saat penyusunan Perda itu mengedepankan itu seperti itu. Tapi ya itu sekali lagi kita akan mengatur dan kita akan mengendalikan, tetapi tidak mungkin kepentingan daripada masyarakat yang menggantungkan kehidupan di dalamnya itu kita abaikan, itu percaya. Dan kalau mau tanya, kita malah syukur sekali ya kalau tetap KJA dibolehkan. Cuman memang Perda ini mengatur demikian, tapi mengatur demikian pasti ada solusi dari pemerintah. Saya kebetulan di sini hadir dengan sama-sama kita juga praktisi dari perguruan tinggi yang beliau juga menguasai teknis secara ilmiah, itu ada Pak Dr. Hasim. Mungkin kalau kita mintai referensi dari beliau seperti apa, karena memang ini ya Pak Dr. Hasim ya, namanya perlakuan budidaya pasti ada dampaknya. Memang dampak itu cukup signifikan terhadap sedimentasi. Di satu sisi tujuan kita merevitalisasi danau adalah itu supaya sedimentasinya tidak semakin ini, karena memang tadi saya bilang ada fungsi di samping fungsi ekonomi, jangan lupa ada juga fungsi yang penting yaitu fungsi ekologi, karena ada 23 das yang muaranya di danau ini. Nah kalau kita biarkan dia tersedimentasi yang tinggi, semua tenggelam gitu rompi Gorontalo seperti itu. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tetapi juga kami memang sepakat karena sama-sama kita di tahun 2020, tapi waktu itu memang lagi aktif-aktifnya COVID Pak Kaban ya, kita sempat menindaklanjuti ini melalui rapat virtual. Ada beberapa yang menjadi alternatif kami untuk alih usaha, termasuk bioflok tadi. Di samping bioflok juga kita memikirkan untuk motor coolbox karena ini juga untuk pemasar ikan. Jadi gitu. Tapi di dalam Perda itu juga kita membiarkan kehidupan biota air yang ada pada jalur-jalur ikan. Contoh ada payangka, ada hulu'u, itu memang sudah di jalur perikanan. Nah ini kita biarkan, ini tidak dilarang kalau sesuai Perda. Itu saya kira Bung Hadi seperti itu. Sekali lagi pada saudara-saudara kami, ya kalau mau tanya yang sedih, kami berdua sedih. Kenapa? Karena dampaknya dari sisi kinerja kami, dampak dan seterusnya. Kemudian ada satu hal yang paling berdampak sekali, tentu dengan nanti hilangnya para nelayan atau pembudidaya yang cari nafkah dari KJA, pasti ini berimplikasi berdampak tinggi terhadap inflasi. Karena salah satu kontribusi inflasi itu adanya ikan air tawar. Nah, Danau Limboto itu penyumbang air tawar yang cukup signifikan, kira itu. Saya kira itu sementara. Baik. Bung Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kalau seperti ini penjelasannya tidak perlu membuat gelisah. Berarti benar sosialisasinya yang kurang. Ya. Untuk sosialisasi ini sebetulnya kalau bisa dicek, karena ya sekali lagi saya mau sampaikan intervensi daerah, apakah itu provinsi, termasuk provinsi,
itu kami juga memang kewenangan sudah dibatasi untuk mengeksekusi perikanan tawar. Jadi memang domain ada di kota, di kabupaten dan kota. Itu Undang-Undang 23 2014. Apa yang bisa kami lakukan adalah pendampingan dan sosialisasi. Kami memang kalau sosialisasi, kalau toh itu dinilai oleh masyarakat kami masih kurang, itu kami terima sebagai koreksi bagi kami. Tapi kalau berkoordinasi dan terus membangun komunikasi agar tetap solusi itu terupdate, ini kami sering masa Pak Kadis Kabupaten bilang, aduh saya ini tidak tahu apa yang mau saya bikin dari sisi kemampuan alokasi dana yang harusnya bisa mengintervensi alih usaha tadi, seperti yang disebutkan bioflok dan lain-lain, itu beliau memang kurang doi katanya, tapi saya tidak mau bicara lebih, takut saya salah, nanti beliau langsung yang akan menyampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir, Ibu setuju kalau Perda ini harus direvisi? Jadi gini, Perda ini kan, tadi saya bilang Perda ini mengatur, mengendalikan. Kemudian ini adalah Perda yang diinisiasi termasuk beliau yang ada di samping kami oleh DPRD juga. Saya belum waktu itu ya. belum apa Pak. Tapi begini, yang namanya amanat Perda, kita sebagai aparat harus kita jalankan. Tetapi memang kita tidak bisa menutup pintu keran untuk memperhatikan solusinya, solusi apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin itu yang masih kurang dan kami mengakui itu. Termasuk intervensi, karena begini, solusi untuk agar Perda yang ada sekarang kan bukan ditiadakan ya, ini masih tetap. Jadi tapi sudah ada Perpres Pak, ada Perpres yang lebih tinggi, mungkin juga dilihat bahwa tidak maksimal tadi itu Pak, belum berjalan secara maksimal dan Perpres sudah ada. Memang dalam Perpres itu di dalam dalam draft kegiatan itu dimungkinkan untuk melakukan jaring apung. Itu dalam Perpres ada. Tapi ya itu kita atur nanti. Kita akan mengatur mungkin per zona. Jadi kalaupun sudah keluar Perpres itu justru peluangnya untuk merubah Perda. Ya. Jadi kita sesuaikan dengan Perpres. Sudah bertentangan. Ya. Jadi memang sudah harus dirubah. Ya, yang saya pikir Perda direvisi sebelum keluar SK-nya. Oh ya, Ibu Kadis, ada satu pertanyaan yang terlewati. Dulu para nelayan di Danau Limboto itu sering menerima bantuan juga, bantuan jaring apung ini dan karamba. Tapi sejak terbitnya Perda itu sudah dihentikan. Jangan-jangan karena Perda itu ya. Silakan. Saya kira bukan karena Perda itu ya, tapi memang ada undang-undang yang mengatur. Undang-Undang 23 2014 itu kewenangan provinsi, itu kita tidak bisa mengeksekusi yang namanya budidaya air tawar. Jadi memang aturan itu aturan yang mengatur aturan kewenangan, jadi bukan karena adanya Perda. Nanti mau dikasih salah lagi karena Perda ini lagi tidak ada bantuan. Jadi itu ya, memang ada kewenangan. Nah kewenangan untuk sarana air tawar itu ada di kabupaten dan kota. Itu Undang-Undang 23 Pak. Oh ya. 23 2014. Gitu Bung Hadi, terima kasih. Jadi bukan karena Perda ya?